زلزلا أو أظلم ظلما أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ba'du. Hadratul Muhtarimin yang saya hormati dan saya yang doakan semoga Allah selalu menjaga beliau, Bapak Nur Kamdani selaku Direktur Arsindo, dan juga Bapak Ibu karyawan Arsindo yang saya hormati, dan juga wabil khusus kepada teman-teman dari komunitas Padang Jinglang angkatan yang ke-7 yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya diberikan kesehatan sampai hari ini di tengah pandemi yang belum selesai, dan insya Allah justru dengan barokah silaturahim ini menjadikan pandemi tadi segera dihindarkan, dijauhkan dari diri kita, dan kita terhindar dari bala ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para penerusnya, para ulama, syuhada, solihin, dan penerus dakwah. Semoga kita semuanya termasuk umatnya Rasulullah yang ikut mendakwahkan Islam ini dan juga mendapatkan syafaat beliau yang berkiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, yang pertama dan utama saya atas nama pembina Dewan Pembina di Komunitas Padang Jinglang. Komunitas Padang Jinglang itu adalah kami dirikan kurang lebih 11 tahun silam, tepatnya tanggal 29 November 2009. Berawal dari kegelisahan saya secara khusus ketika melihat anak-anak pada saat itu banyak yang main PlayStation, main game dan begitu. Terus kemudian saya tergerak, apa ya kira-kira agar anak-anak kita itu tidak terjebak atau terkontaminasi atau apalah dengan kegiatan yang hanya merusak otak kanannya dia dengan games dan sebagainya itu pada saat itu ya. Maaf ya Mas Rama ya. Mas Rama ini gamer sejati ini, dan alhamdulillah sudah bisa membahagiakan ibunya karena dapat hadiah yang banyak dan dipersembahkan kepada ibunya. Ini sisi yang lain. Kemudian pada saat itu sebenarnya bukan hanya PlayStation saja, waktu itu lebih gimana ya, saya menghidupkan permainan tradisional yang dulu saya waktu kecil itu bermain padang bulanan sambil nyanyi yo pro konco dan seterusnya itu. Akhirnya saya waktu itu dengan istri ke alun-alun sendirian pada saat itu dengan mengajak 3 anak saya. Jadi 3 anak saya itulah santri percobaan pertama, karena sudah terbiasa dengan bapaknya yang pernah jadi kepala Sinsan Kamil Hutan 3 tahun itu 2005 sampai 2008. Di sana awal mula Padang Jinglang itu. Waktu itu kalau ingin melihat alam ya langsung ke alam, melihat matahari terbit, malamnya melihat rembulan, buat pesawat-pesawat terbangan gitu, sambil berkreasi membuat pesawat-pesawatan khas seperti anak-anak kecil. Nah akhirnya saya sendirian di alun-alun waktu itu 11 tahun silam itu, kemudian gimana ya cara mengumpulkan anak-anak itu. Akhirnya muncullah kreativitas, yaitu berupa botol aqua bekas itu, botol minuman waktu itu saya kumpulkan buahnya, terus karena sudah ngumpul saya jual ke Rosok, ternyata hanya dihargai Rp3.000. Berawal dari situlah kemudian saya kreasikan botol-botol tadi itu menjadi sebuah permainan anak-anak, mulai untuk permainan bowling, permainan banyak waktu itu ya, permainan yang saya sampai kumpulkan 25 kreasi dari botol tadi itu saya pak, kemudian kami jual ke TK-TK, ternyata laku juga, dan itulah yang kemudian juga saya mainkan di alun-alun. Akhirnya alhamdulillah satu kelompok di alun-alun terkumpul banyak anak. Jadi intinya ternyata anak-anak maupun orang dewasa itu senang nggak dijak dolanan. Itu aja intinya. Jadi akhirnya saya gembirakan, saya bahagiakan anak-anak, saya gembirakan anak-anak itu. Singkat kata, setelah saya beberapa kali sendirian, kok saya merasa capek gitu ya. Jadi kayak saya itu merasa, ya Allah, saya itu satu sisi selesai acara itu capeknya luar biasa karena sendirian saya tangani. Kemudian saya sambil menitikkan air mata itu,
Saya hanya bilang begini sama Allah, ya Allah, saya itu tidak bisa memberi apa-apa nanti ketika bertemu dengan Engkau di yaumul kiamah itu. Saya hanya bisa menyenangkan anak-anak kecil ini kan gitu. Saking capeknya begitu. Ternyata saya dibalas oleh Allah jawabannya. Saya tidur dalam keadaan capek. Saya mimpi ketemu dengan guru kami, nama Padang Jinglang itu diinspirasi dari Padang bulannya Cak Nun. Kalau Cak Nun kan untuk orang-orang dewasa, kalau ini untuk anak-anak kecil kan gitu. Akhirnya saya tertidur itu mimpi di dalam dialog itu calon kayak tanya gitu, nah nek tolong Agung Surabaya ini Pak bis piro yo patas 50.000 lah 30.000 saya sambil guyonan kayak gitu. Bangun tidur rasanya seger sekali gitu. Jadi secara emosional spiritual rasanya itu masya Allah, saya merasa oh ini mungkin saya di istilahnya itu digembirakan hati saya, jadi tidak terlalu sedih-sedih banget yang begitu. Akhirnya muncullah kemudian pikiran, waktu itu saya kembangkan program pengembangan diri mahasiswa Propentis yang itu nantinya kelak saya sebut itu sebagai cikal bakal kelahirannya komunitas Padang Jinglang. Akhirnya setelah itu saya kumpulkan mahasiswa tahun 2009 itu, alhamdulillah ngumpul sekitar 7 anak, 7 mahasiswa, kemudian saya latih, saya training, saya bina, saya kembangkan potensi dalam dirinya, dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2021 ini sudah termasuk angkatan yang ketujuh. Walaupun sudah 11 tahun tapi membina mahasiswa itu ya gak gampang seperti hari ini. Terus terang saya juga minta maaf yang pertama kepada Pak Berkambani selaku Sohibul Bait, di mana teman-teman molornya luar biasa 1 jam gitu, dan itu kami betahi hampir 11 tahun seperti itu. Oleh karena itu dalam kesempatan yang bahagia ini, satu, kami selaku pembina Pak Nur Hamdani mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza, terima kasih atas kesediaannya kami tempati dan kami repoti untuk membina mahasiswa-mahasiswa kami ini. Yang kedua, terus terang juga nanti saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam acara nanti ada di sana sini kekurangan kami, saya minta tolong diikhlaskan. Dan yang terakhir, pembinaan ini adalah pembinaan yang kali kedua untuk open recruitment KPJ yang ke-7 ini. Jadi ini pembinaan yang kedua karena biasanya sistem pembinaan kami itu ada pekanan, yaitu dengan ngaji taklim, ada yang bulanan dengan workshop. Terus nanti minta doanya November 2021 nanti kita adakan festival Padang Jinglang. Ini mulai kita rintis hari ini, sehingga nanti ini teman-teman ini nanti hari ini kita bina. Besok setiap bulan kami itu ada program dakwah integratif di Jepun itu, mulai dari tahajud, kemudian nanti ada sholat subuh berjamaah, zikir jama'i, kemudian nanti sarapan pagi pakai jahe dan seterusnya minumnya. Nah, setelah itu baru nanti teman-teman KPC ini kami terjunkan langsung ke anak-anak kecil-kecil, anak-anak TPQ, anak-anak yang ada di warga Jepun itu, kemudian mereka langsung kami terjun untuk mengembangkan BCMK, kalau saya sebut metode di Padang Jinglang itu bermain, cerita, menyanyi, dan berkreasi. Untuk kreasinya sudah seringkali ditayangkan di Trans TV, biasanya ada liputan. Nanti insya Allah teman-teman KP77 harus siap, besok kita akan biasanya di shoot dari Trans TV maupun Metro dan sebagainya. Itu gambarannya KPJ secara komunitas Padang Jinglang secara singkat Pak Kamdani. Selanjutnya pada hari ini nanti ada pembinaan building emotional spiritual training, jadi membangun kecerdasan emosi dan spiritual, karena memang rata-rata biasanya mahasiswa itu gimana agar mereka itu membuang energi negatifnya masa lalu dan kemudian membangun kecerdasan emosi dan spiritualnya berdasarkan Islam dalam hari ini. Saya kira itu sebagai penghantar. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Nur Kamdani untuk memberikan seputar pencerahan tentang literasi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama dengan komunitas Padang Gemilang ya. Matur suwun Pak Anang dan komunitasnya yang telah kersa rawuh di tempat saya, di tempat yang sangat sederhana ini, dan insya Allah kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah SAW. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman semua, sedikit saya bercerita ya terkait dengan mungkin tujuan kita dengan Pak Anang juga sama ya, berangkat dari sama-sama gelisahnya ya mungkin, tapi kontennya berbeda gitu ya. Kalau Pak Anang gelisah karena gimana teman-teman ini kok hampir semua anak-anak itu nanti cita-citanya ingin jadi gamer gitu ya, itu berat sekali memang Pak Anang. Saya setiap hari itu bertengkar dan gelut sama anak laki-laki saya itu gara-gara game gitu. Tapi ya kita tetap, nah zamannya seperti ini gimana lagi kan gitu. Orang tua tetap akan berusaha bagaimana generasi kita menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang pilihan. Nah, kegelisahan kami dari komunitas perbankan Pak Anang ya, boleh sedikit cerita ya. Di tahun 2012 itu Bank Indonesia telah merilis data bahwa Indonesia itu yang paham, yang melek keuangan itu baru 22% dari jumlah penduduk ya. Ini sesuai dengan judulnya literasi ya, kita berkolaborasi dengan Wanang. Nah, 2012 itu jumlah penduduk Indonesia itu baru 20% yang melek tentang keuangan. Itu rilis data Bank Indonesia. Bisa dibayangkan, taruhlah dari 100 orang baru 22 orang yang paham tentang keuangan. Kita semua tahu bahwa uang itu sangat berpengaruh sekali kepada setiap kehidupan manusia. Sampai ke sini cari apa? Cari ilmu kan ya. Sampai setiap hari bekerja cari uang. Maka pengaruhnya luar biasa. Nah, betapa beratnya kehidupan itu di sebuah negara atau sebuah komunitas jika masih 22% yang mereka itu bisa mengelola keuangannya dengan baik. Berarti 78% itu belum bisa mengelola dengan baik. Itulah Indonesia Pak Anang ya. Nah, dari kegelisahan itulah maka Bank Indonesia itu membuat sebuah peraturan wajib setiap lembaga keuangan untuk menyelenggarakan atau mengadakan literasi kepada semua lapisan masyarakat. Nah, disitulah awal pertama Bank Indonesia menyasar anak-anak pendidikan yang baru pelajar. Terciptalah produk tabunganku. Nah, tabungan yang dikhususkan untuk anak-anak pelajar, baik dari TK sampai dengan SMA ya. Itu namanya tabunganku ya Mas ya, dari tahun 2012. Dan semua lembaga keuangan itu wajib menyelenggarakan literasi itu dengan tujuan supaya dari awal anak-anak SD, SMP, SMA itu memahami tentang pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan seiring dengan tahun berjalan 22% tadi teratasi, meningkat terus begitu. Tahun 2015 pengawasan bank itu pindah ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka diteruskanlah oleh OJK, namun diganti produk tabunganku menjadi tabungan simpel, yaitu simpanan pelajar ya, seperti itu.
Maka tidak heran kalau semua sekolah-sekolah itu ya mulai dari TK pun itu dididik untuk menabung ya, yang namanya tabungan simpel itu. Sehingga kami ini, tim kami ini yang pakai kaos-kaos merah ini aja, ini biasa belusuan ke sekolah-sekolah untuk melakukan literasi itu supaya anak-anak itu dibiasakan menabung. Nah, itu sedikit cerita. Kemudian yang terjadi pun juga demikian, bahwa ketika orang itu tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, maka pengaruh secara psikologi kehidupan pun juga sangat mempengaruhi. Nyun sewu loh ya, nyun sewu. Rumah tangga yang gagal mungkin awalnya juga karena pengelolaan uang yang tidak bagus. Ya, banyak contoh-contoh seperti itu. Apalagi di daerah kita, di negara kita, kita tahu teman-teman kita itu yang menjadi pahlawan devisa yang ke luar negeri itu, ya, mereka berangkat ke sana dengan taruhan jiwa loh ya itu ya. Tapi ketika pulang bawa duit habis untuk konsumsi di rumah kan, motornya baru mesti beli Ninja gitu. Tapi kalau sudah sakunya habis, dia berangkat lagi, ninjanya dijual murah-murah untuk modal kembali lagi. Nah, dari situlah coba kita bayangkan sampai kapan nanti hari tuanya menjadi sejahtera. Masuk bolak-balik di Malaysia nyari duit hanya untuk bersenang-senang. Nah itu teman-teman ya, itu berangkat dari situ, maka kami pun juga termasuk orang yang gundah Pak Anang ya. Maka kami juga akan berkomitmen bagaimana kami juga berperan aktif di dalam kehidupan itu supaya masyarakat menjadi adil dan sejahtera. Maka dari situ ada beberapa pertanyaan di sini. Tahukah Anda bahwa kredit kita di bank yang satu juga akan terlihat di bank lain? Mas-mas mahasiswa tahu ya? Bahwa kalau kita nyun sewu, kalau saya punya hutang satu bank, tapi bank lain juga tahu enggak ya? Nah, pasti tahu nanti bank lain. Kemudian tahukah bahwa ketika kita memiliki KPR, kredit pemilikan rumah atau KPM, kredit pemilikan mobil, secara langsung juga sudah diikutkan oleh asuransi jiwa. Itu. Tahukah bahwa barang sudah digadaikan di pegadaian, masa gadainya dapat diperpanjang. Misalkan memang belum bisa mengambil, itu bisa diperpanjang. Dan lain sebagainya itu dari sekian poin itu, jika penjenengan itu lebih dari 3 poin tidak paham, tidak paham, berarti yang sewu kita itu belum tergolong literate, belum paham tentang itu. Nah, monggo Mbak. Maka wajar kalau analisa Bank Indonesia itu baru 22% yang paham itu gitu ya. Nah, dari situ teman-teman ya, kita punya program ya supaya kita punya peran kepada masyarakat bagaimana menuju hidup sejahtera itu. Ya, ini nanti saya singkat aja ya di awal dan sama yang akhir aja ya. Sebelum ke situ, mungkin teman-teman mahasiswa juga pernah ya, walaupun mungkin jurusannya berbeda ya, jurusan apa nih Pak? Campur ya. Tapi yang saya tahu di jurusan ekonomi pasti ada ilmu dasar ekonomi ya. Ilmu dasar ekonomi itu namanya pendapatan, disingkat P sama dengan C ditambah I ditambah S ditambah T. P itu pendapatan. Pendapatan adalah C konsumsi, I investasi, S saving, dan T-nya adalah tax atau pajak. Maka sesungguhnya ketika kita tuh mendapatkan sebuah pendapatan ya,
sebuah angka pendapatan, maka harus dikelola dengan baik, di antara seberapa untuk dikonsumsi, seberapa untuk diinvestasikan kembali, seberapa untuk di tabung, seberapa harus membayar pajak. Ini harus benar gitu loh ya. Maka kalau tidak benar, seperti cerita tadi, pulang dari Malaysia bawa duit konsumsi semua, ya, beli mobil, beli motor yang bagus, besok habis kembali lagi. Loh, sejahtera gimana caranya nanti? Ya, hidup sejahtera gimana kalau terus seperti itu? Ya, sebagai contoh, ada yang kenal ini? Mungkin adik-adik tidak kenal ya. Zaman saya ini tahun 80-an. Sorry loh ya kalau saya menampilkan orang-orang lama. Wajahnya juga mirip saya kan ya. Iya Mas ya. Dia adalah seorang petinju kelas berat. Namanya Elias Pikal. Pak Anang ya. Elias Pikal dulu juara dunia Mas itu Mas. Ya. Bisa dibayangkan kalau dia juara dunia, berapa uang yang dia miliki pada waktu itu? Berapa miliar yang dia miliki? Petinju bergelar juara dunia era tahun 85, kehilangan kekayaan masa tuanya, di masa tua sebesar 120 miliar. Hilang. Dan sekarang dia menjadi petugas keamanan. Miris tidak seperti itu? Padahal waktu itu udah punya 120 miliar. Siapa di antara kita yang udah pegang duit segitu? Ada? Ayo, ada? Tunjukkan ke saya kalau ada. Dibayang tahun 85-an itu loh ya. Dia sudah pegang 120 miliar. Tapi karena tidak menggunakan cara pengelolaan yang sederhana tadi, P sama dengan C ditambah I ditambah S ditambah T, akhirnya hilang begitu saja, sehingga pada saat di hari tuanya dia harus menjadi petugas keamanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adakah yang mau seperti itu di antara kita? Saya yakin semua orang tujuannya ingin sejahtera di masa tuanya, ya. Contoh yang satu ini, ya. Taruhlah namanya Pak Jiwakit karena korannya tidak jelas itu ya. Seorang penarik becak bisa naik haji ya. Sejak tahun 72 dia naik becak. Tapi 2004 dia bisa naik haji. Karena apa? Mungkin dengan kesederhanaan beliau bisa mengelola keuangannya dengan baik. Narik becak sedina oleh 5.000, tak gumangan 1.000, tak tabungno 1.000 ya. Tak gindandani becak 500, dikumpulkan lagi nanti untuk cadangan bayar pajak 200 misal seperti itu. Karena dia tetap harus bayar pajak loh ya. Di rumah bayar pajak bumi dan bangunan kalau dia punya sertifikat. Lalu dicadangkan itu. Nah, maka dengan pengelolaan yang baik, Pak Haji Wahid ini walaupun sekedar tukang becak, beliau bisa naik haji. Ya kan kita tahu semua naik haji itu perlu biaya enggak? Dia harus kaya loh ya, bisa haji itu harus kaya. Kalau tidak kaya tidak akan bisa dia. Gimana gitu? Harus kaya. Ini harus direncanakan oleh adik-adik ini yang mungkin sebentar lagi juga akan menghadapi dunia nyata lah ya. Nah ini sekedar siklus kehidupan. Nanti kalau penjenengan mau materi saya bisa dikopi, dipelajari sendiri ya. Panjang nanti kalau saya cerita nanti ini Pak ya. Di mana umur itu 20 tahun, 30, 60 tahun itu masa produksi, masa ketergantungan dan sebagainya ya. Itu dipelajari sendiri. Ini gambaran inflasi ya. Bahwa nilai uang itu semakin lama akan semakin turun ya. Contoh salah satunya itu tahun 85 juga teh botol itu harganya 200 rupiah, tapi sekarang sudah menjadi 5.000, naik berapa kali dan lain sebagainya. Nanti prakteknya penjenengan hitung sendiri kami data ya, kira-kira kenaikan harga itu dari tahun sekarang tahun di kemudian hari nanti berapa kali. Itulah yang dimaksud inflasi.
Ya. Dulu semen aja 13.000 loh ya. Sekarang 51. Ya siapa sih tas bangun? Aku enggak bangun soalnya. Pak Is bangun ya. Update berarti. Bener Pak Is ya 51.000 ya Pak? Ya. Oh 53 malah naik lagi itu ya. Oke. Nah, saya ingin langsung aja ke. Nah ini resepnya. Nanti pendapatan tadi 10, 20, 30, 40 ya. Artinya 10 digaya apa, 20 gaya apa, 30 dipakai untuk apa dan yang 40 untuk apa. Nanti penjelasan baca sendiri. Ini langsung ke Mas Pak, langsung ke halaman berapa bisa Mas? Biar cepet Mas. Di halaman berapa ya? Nanti karena waktunya Pak Nang bisa tulis habis nanti. Terus Mas ya. Terus ya. Nah itu Mas ya. Naik satu lagi. Terus naik lagi. Nah ini ya. Jadi supaya penjenengan semua nanti bisa mengelola ya, keuangan Anda ya, maka dari sekarang pun harus belajar seberapa pendapatan itu harus dihitung supaya kita itu enggak istilahnya cara menghadapi hidup itu enggak lorok kabeh dulu ya. Bayangkan kalau kita tuh mikir segala sesuatu itu pendapatan kita hanya sekian, tapi ternyata paling banyak keluarannya itu untuk konsumsi dulu ya. Berat enggak seperti itu? Berat. Saat nalika enak kita makan tapi pikiran ini berat. Pikiran berbeda harus gimana lagi gitu ya. Maka ini sebuah contoh kecil ya. Nanti kalau teman-teman bisa pakai Excel, dibuat Excel ya, dirincikan sendiri ya. Saya mendapatkan sekian ya. Uang masuk saya sekian, uang keluar saya sekian. Kok ketemunya badi apa rugi gitu ya. Turah apa? Tombok. Nek turah gaya apa, nek tombok golek neng di mosok utang maneh. Nek utang maneh kan soro kan ya. Gali lubang terus lama-lama kejeglong. Nah ini yang tidak mau saya. Maka kami pun ini Pak Anang ya. Kami walaupun bengkir ya, memang orang bengkir, tapi ketika ada orang yang mau mengajukan utang atau pinjaman itu mesti kami tanya dulu digunakan yang apa itu kan. Bekal yang saya berikan pada teman-teman itu, kalau memang masyarakat hutang tidak ada jelasnya, tidak ada manfaatnya, tidak usah dikasih. Tapi kalau memang manfaatnya ada, ya contoh untuk pengembangan usahanya, tolong dibantu. Ya. Contoh di sini, kita mendapat uang masuk, rinciannya itu misal gaji atau upah, apapun pendapatannya, bentuknya apa di situ ya, dari manapun, istilahnya itu saya hitung gaji atau upah, jumlahnya berapa nanti. Kemudian, nek memang punya usaha dia ada keuntungan usaha, misalnya nyun sewu Pak Anang guru mengajar ya, tapi di rumah punya usaha warung, bisa dimasukkan sekalian. Terus dari penyewaan kamar, misalnya punya kos. Ini tempat saya kalau tak kosnya ya oleh dia, oleh duit ya. Di kosnya nanti teman-teman mahasiswa kalau belum punya kos nanti bisa ya di sini. Promosi Pak ya. Dan tambah pendapatan gitu ya. Kemudian uang masuk lainnya, ya nggak tahu dari mana. Pokoknya kalau ada uang masuk ya dicatat semua sebagai uang masuk sehingga ada total uang masuk. Ini ya. Kemudian B uang keluar. Uang keluar apa saja? Dicari bayar zakat, sedekah, infak, masuk uang keluar kan ya. Kalau itu tidak direncanakan, wong ngapian wae semua di sedekah no. Loh, boleh tidak seperti itu? Nanti Pak Nang yang bahas itu ya. Tapi pendapat itu tak sedekahnya loh, anaknya dipakan opo kan gitu ya. Terus beli beras, sayur, lauk dan sebagainya, bayar gas, listrik, air. Ini kebutuhan kehidupan loh ya. Real ya ini ya. Ya kan? Kemudian beli bensin atau bayar angkot, transportasi lain, cicilan utang kendaraan, kalau memang kendaraannya masih nyicil, cicilan utang rumah, cicilan utang usaha, beli pulsa, potong rambut. Nah, potong rambut itu dileboknya ada Pak Nur gitu loh ya. Dan memang biaya gitu loh. Kecuali kecilan saya dulu kalau potong itu ke temen.
ya gantian, potong gantian. Burupan pokoknya potong gantian ya. Kalau sekarang berarti kalau ndak neng barbershop ndak gelem ada saiki gitu ya. Kalah ruangan berasi aja ndak mau loh Pak. Ya. Kemudian bayar uang sekolah. Pastikan itu ya. Jangan disepelekan loh ya ini. Karena pendidikan itu bagi saya utama. Kalau ndak dibayari kasihan anaknya ya. Maka harus disisihkan betul. Kemudian iuran warga, sampah misalnya RT ya. Kemudian pengeluaran lainnya sampai 2 kali ini kan lainnya berarti banyak itu ya. Total pengeluaran dihitung nanti ya. Nah, ini saya buatkan begini ya. Pendapatan bulanan, gaji lembur contohnya saja nih ya. Kemudian nanti arah-arahnya seperti itu. Pengeluaran bulanan ini yang gambar ini ya, yang warna ini itu pos pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Ini bisa disesuaikan ya. Ya nek hitung itu pendapatannya sampai ini ya harus sesuai gitu loh ya. Ya, supaya nanti hasilnya ini sampai tahu, jangan sampai ada istilah besar pasak daripada tiang ya. Kemudian juga pengeluaran ini relatif fleksibel, dapat dilakukan penghematan. Artinya bisa diatur lah ini ya. Kemudian yang warna ini zakat infak, pos pengeluaran ini jumlahnya sudah pasti karena ada batas minimal yang harus dibayar. Misalnya zakat 2,5%, gimana gitu? Ya harus diagendakan di situ. Kemudian nabung, pengeluaran untuk masa depan sebaiknya didahulukan sebelum membayar biaya hidup. Karena kalau sampai sekarang itu ada istilahnya, kalau kita marketing itu Pak Anang ya, orang diajak nabung itu jawabnya apa? Nggih Pak Bu, mungkin pun turah. Ya kan? Padahal nabung itu seharusnya wajib, jangan ngenteni nek wis turah. Ndak akan pernah turah gitu ya. Karena pasti nafsu kita itu kena ada turah duit pasti larinya ke konsumsi. Tak gitu gua apa ya, misal penyandangan model arisan wes yang dilirik dulu beda motor gua ya ganti, padahal masih bisa dipakai. Loh, buat apa kalau fungsinya sama, tidak ada gangguan, terus kita keburu-buru tuker yang baru kalau hanya sekedar hanya penampilan. Nyun sewu, karena motor saya jelek-jelek loh ya. Anak saya itu tidak tanggap minta motor. Yus kuwi lah sekupi kuwi tahun 2013 gawinen gitu loh ya. Ya, ternyata juga nyaman, akhirnya juga tidak malu gitu loh ya. Ya. Jadi nabung itu wajib Bapak Ibu, teman-teman ya. Masih sekolah, masih mahasiswa, disisihkan uang saku dari orang tuanya, tak tabung no dhisik, tak nggo masa depan. Ya. Kemudian hutang. Kalau memang punya hutang kan sudah terjadwal ya itu ya. Karena apa? Hutang ini pos pengeluaran memiliki risiko paling tinggi jika diabaikan. Kenapa saya katakan paling tinggi? Dari awal saya katakan tadi, tahukah Anda bahwa hutang kita di satu bank itu juga akan diketahui oleh bank lain. Itu namanya di sistem informasi debitur yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga data kita itu dimanapun kita punya hutang di lembaga keuangan yang resmi pasti akan terdaftar di sana. Nyun sewu, saya bisa melihat si A itu punya pinjaman berapa saja di situ bisa tahu. Kalaunya A ini punya di bank A, bank B, bank C berapa jumlahnya tahu. Ya di situ itu. Ini memiliki resiko. Resiko apa? Resiko reputasi. Jika kita gagal membayar atau mengabaikan, maka reputasi keuangan kita dianggap tidak baik, sehingga hubungan dengan bank lain pun juga akan ada hambatan ya. Nah, dari sekian ini pastikan masih ada sisa. Nah, sisa ini harus jeli panjenengan, jangan sampai sisa tak diopo gitu habis lagi ya. Nah, iso di sini habis terus nol, larinya ke tabungan. Oke, itu ya teman-teman yang itu ya. Nah, ini konsepnya, komposisinya ini ya. Komposisi eksistensinya ini baru
terrekod 2% untuk pengeluaran keluarga, ya, sorry, 72% untuk pengeluaran keluarga, 2% untuk zakat, tabungan 2%, utang 19%. Nah, ini idealnya yang kami itu bisa pakai standar teman-teman analisis kredit itu di sini ini. Komposisi idealnya. Kalau kita bayar zakat ya 2,5 sampai 10%. Ya kan? Wajib kita kan minimal 2,5% kan ya. Nah, kemudian yang pengeluaran ini jangan lebih dari 40%. Kalau lebih dari sini pasti sampai tergolong orang-orang yang boros. Nah, kemudian tabungan, tolong disisihkan betul seberapa pendapatan kita untuk nabung sebesar 20%. Ingat, semakin tua kita itu semakin berkurang segalanya. Usia kita berkurang, tenaga kita berkurang, produktivitas kita juga berkurang. Kalau tidak punya tabungan, pasti ya kita akan berat. Karena rasa-rasanya biaya hidup itu semakin lama semakin mahal, ya. Kemudian ya komposisi idealnya untuk bayar utang itu jangan lebih dari 30%. Maka teman-teman juga saya kasih ukuran, Pak. Seberapa pendapatan itu, ya kemampuan yang actualnya 30% dari total pendapatan itu. Oke, itu mawon ya yang bisa saya sampaikan. Saya berharap komunitas Panang dan teman-teman semua yang ada, mungkin walaupun ini sangat sederhana, tapi saya pikir konsep ini adalah konsep ini akan mengajari kita, akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang tentram, karena akan menyesuaikan. Intinya kita hidup itu kan tentrem, anak ya, tentrem dengan suami istri, dengan anak, semua tentram. Nah, ketentraman itu juga bisa dipengaruhi faktor keuangan itu. Seberapapun pendapatan kita jadi bangga kurang. Ya Bu ya. Oleh 1 juta ya tadi, oleh 2 juta bangga kurang. Maka kuncinya ada di pengelolaan ini. Ya, monggo belajar bareng-bareng. Saya juga belum bisa melaksanakan 100%, tapi setidaknya saya harus paksakan diri harus seperti ini, harus seperti ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten. Boleh monggo Bu. Saya tertarik masalah inflasi tadi ya. Iya. Kalau tadi kan dibayarkan segini tahun segini, kemudian nanti semen segini karena segini. Nah, saat ini kan merebak yang cukup trending itu adalah wacana untuk beralih ke emas, ke dirham dan sebagainya. Dan kemarin sempat agak ramai kemarin ada yang ditakut dan sebagainya karena bisa membuat menggunakan dinar. Nah, saya ingin bertanya kepada panjenengan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia keuangan itu, apakah memang benar konsep kalau kita menggunakan emas itu lebih stabil keuangannya dan masalah menekan inflasi itu? Terus kemudian yang kedua pertanyaan saya, seberapa efektifkah kalau misalkan sekarang diterapkan dalam dunia keuangan di Indonesia secara kenyataan sepaket untuk mengarah ke sana? Matur suwun Bu. Saya jawab sepengetahuan saya dulu ya. Memang kalau terkait dengan inflasi ya sepanjang zaman itu akan terus terjadi inflasi ya, karena nilai uang itu pasti akan tergerus oleh barang-barang gitu ya, pasti akan semakin turun. Yang kedua, kalau investasi di emas dirham memang pengertiannya atau gambarannya selama ini memang dia akan lebih stabil. Itu aja yang kemarin didorong oleh pemerintah juga ya. Investasi ke emas itu, dan dari itu setahu saya itu memang ibu-ibu dulu juga sering delik-delik berupa emas kan itu ya, mesti beli emas disimpan. Ternyata itu kalau kita amati memang dia turunnya tidak seberapa gitu, dibanding kalau kita nyimpan dalam bentuk uang. Dan sekali lagi ini yang perlu saya tekankan, secara ilmu ekonomi, menyimpan dalam bentuk uang itu adalah rugi. Ya, maka jangan menabung kecuali untuk berjaga-jaga. Tanda kutip loh ya, jangan menabung tapi kecuali untuk berjaga-jaga.
Menyimpan dalam bentuk uang itu rugi. Ya. Kalau bisa diinvestasikan, saham misalkan, maka kita harus belajar ilmu saham. Ya. Perusahaan-perusahaan yang punya ini prospek ke depan, beli sahamnya yang perusahaan terbuka itu. Ya. Itu mungkin dari pengertiannya Bu ya. Kemudian tadi apa yang terkait dengan arah kebijakan pemerintah ya. Hanya untuk bermuamalah secara Ya. Memang yang saya tahu pemerintah itu sekarang mendorong kepada sistem syariah. Ya. Sebagai contoh, kalau sekarang itu izin mendirikan sebuah bank konvensional, terutama BPR itu sudah bisa, tapi sangat sulit ya. Wes pokoknya ya sangat sulit lah aturannya nanti dibikin begini. Tapi kecuali yang model syariah itu masih sangat didorong. Contoh, sekarang ada merger 3 bank besar syariah, BNI, BRI, sama Bank Mandiri. Sekarang menjadi satu namanya Bank Syariah Indonesia. Itu bukti memang pemerintah mendorong ke arah ke sana dan membuktikan bahwa sistem yang dibangun oleh Rasulullah itu mungkin insya Allah ya yang terbaik gitu ya. Dan insya Allah Arsindo memang ya belum, memang kita masih ya kalau bilang merah ya monggo merah ya, tapi insya Allah hati kami hijau lah ya. Jadi konvensional tapi hati kami hijau lah, hati kami syariah. Maka salah satu upaya kami ya, walaupun kita menerapkan konvensional, salah satunya adalah tolong teman-teman hilangkan pendapatan denda ya. Karena sesungguhnya untuk kami denda itulah yang nanti akan mengalir darah sekitar Anda ya. Boleh mendenda tapi kita lihat kalau memang nasabahnya itu memang tujuannya tidak baik atau tujuan jahat untuk ngemplang bank, ya silahkan didenda karena dia udah niat jelek gitu loh ya. Kita terapkan aturannya saja. Tapi kalau memang keterlambatan itu karena sesuatu yang memang itu rasional, katakan secara ekonomi dia drop, ya turun pengusahanya, kemudian ada kendala apa yang lain yang itu semua bisa dilihat ada buktinya, kita bebaskan denda itu ya, kita tidak tarik itu. Dan konsep kami sesungguhnya semakin kecil pendapatan denda berarti bank itu semakin sehat dan semakin bermanfaat. Insya Allah begitu Bu. Ya, aku tidak bisa clear mungkin ya. Adik-adik mungkin ada. Monggo Mas. Kalau saya tidak bisa nanti itu tim saya bisa mungkin ya. Ada Mas. Oke. Sampun nggih. Nggih, insyaallah dari saya sekian dulu. Kalau memang panjenengan memerlukan ini catatan kecil ini, monggo di copy ya. Kalau bawa flash disk atau kalau enggak nanti saya share ke Pak Anang, terus bisa dibagi teman-teman. Karena ini sifatnya memang untuk umum supaya masyarakat lebih memahami bagaimana cara melakukan pengelolaan pendapatan kita secara bijak dan bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.